Tahu. Raja. Sang Raja. Kemuliaan. Doa kemuliaan. Minggu lalu anak-anak PH materinya apa? Siapa yang masih ingat? Salam Maria. Salam Maria Salam Maria. dan apa? Bapak kami. Bapa kami, Bapa kami. pinter. Bapa Siapa yang kami. sudah hafal doa Bapa kami dan doa Salam Maria? Siapa? Saya belum Bapak kami. Oh, Saya belum pinter. Bapak kami dan saya sudah hafal. Oh, ada yang Bapak kaminya belum hafal, Salam Marianya sudah. Ada yang dua-duanya hafal. Iya, ada yang dua-duanya hafal, pinter. Nah, iya, nah yang belum hafal dua-duanya mulai terus dilatih ya. Setiap hari berdoa Bapa kami, berdoa Salam Maria. Nanti ketika kalian masuk sekolah, kalian bisa berdoa dua-duanya. Nah, sekarang ditambah lagi satu, yaitu doa kemuliaan. Sudah hafal kan semuanya? Sudah. Setiap hari kita doakannya. Oh, ada yang belum hafal. Nah, nanti ada tugas KI 4 tentang menghafal doa kemuliaan. Jadi, mulai hari ini dicicil untuk menghafalkan doa kemuliaan. Doa kemuliaan beserta sikap-sikapnya itu sesuai dengan materi terakhir nanti. Itu untuk tugas KI 4. Ya, nanti Bu Dino terakhir akan menjelaskan bagaimana tugas KI 4-nya kalian. Nah, sekarang kita mulai masuk dalam tema doa kemuliaan. Siapa yang bisa doa kemuliaan? Saya bisa. Bisa, Bu. Pinter. Berarti nanti kita akan mendaraskan doa kemuliaan bersama-sama ya. Baik, di depan layar kalian sudah terlihat beberapa kotak-kotak yang isinya tentang penjelasan materi. Bisa. Ya, sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Sip. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, semua mikrofonnya di-mute, dimatikan, di-off-kan. Dengarkan Bu Inu ya. Diletakkan semua alat tulisnya tidak sibuk sendiri ya. Nanti biar tidak ketinggalan tentang penjelasan doa kemuliaan. Meskipun doa kemuliaan ini pendek, penjelasan di Jamrut juga sedikit dibandingkan dengan doa Bapa kami dan doa mulai dari tanda salib Bapa kami sama Salam Maria. Nah, doa kemuliaan ini meskipun pendek dan sedikit, tapi juga perlu dipahami untuk beberapa hal. Nah, sekarang kita mulai dari penjelasan materinya. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, maha kuasa, dan maha pengampun. Maka hendaknya kita selalu memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Allah. Nah, kemuliaan Allah Bapa yang maha kuasa, maha baik, dan maha pengampun tampak melalui kedatangan Yesus Putra Allah yang lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus dan bangkit pada hari ketiga. Maka dari sini terciptalah doa kemuliaan. Dalam doa kemuliaan itu hampir sama dengan tanda salib, ya kan? Memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sama dengan doa tanda salib, kita mengakui tentang Bapa yang sungguh besar kuasanya, kemudian Yesus Putra Bapa, dan juga Roh Kudus yang selalu menyertai kita setelah Yesus naik ke surga. Nah, maka dalam doa kemuliaan ini ditambahkan untuk memuliakan Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, dan Allah maha pengampun. Maka
ketika Yesus lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus, Bunda Maria kan mengandung Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Di sini dijelaskan lagi bahwa Yesus lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus dan bangkit pada hari ketiga, yaitu Paskah yang dirayakan oleh Gereja Katolik disebut dengan hari raya apa tadi Bu Ino sebutkan? Paskah. Paskah, pinter. Nah, hari raya Paskah itu adalah memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah Yesus wafat. Setelah kebangkitannya, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya sampai akhir zaman. Maka dalam doa kemuliaan, di dalam doa kemuliaan Allah selalu tampak sejak dahulu hingga sekarang sampai nanti akhir zaman. Jadi sejak dahulu hingga sekarang sampai akhir zaman. Kata-kata ini ada kan dalam doa kemuliaan? Nanti kita daraskan atau kita ucapkan bersama-sama. Sekarang yang kedua, maka dalam doa kemuliaan kita menyatakan kemuliaan kepada siapa? Yaitu Bapa, Putra yang dimaksud siapa putra yang dimaksud? Anak Allah. Iya, siapa anak Allah itu? Yesus. Yesus, pintar. Putra di sini yang dimaksud kemuliaannya Yesus, kemuliaannya Bapa, serta kemuliaannya Roh Kudus. Seperti pada permulaan itu sama dengan sejak dahulu. Seperti pada permulaan itu sama dengan sejak dahulu, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Nah, itulah kemuliaan Allah tampaknya. Tampak sejak dahulu, sejak sekarang, dan sampai akhir zaman. Sekarang kita lanjut dulu. Nanti untuk pertanyaannya nanti ya, biarkan Bu Ino menjelaskan dulu sebentar saja. Kemudian poin yang kedua, doa kemuliaan adalah doa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Allah itu mulia karena Ia maha baik. Allah itu mulia karena Ia maha kuasa. Allah itu mulia karena Ia maha kasih. Allah itu mulia karena Ia maha pengampun. Maka kemuliaan Allah selalu tampak sejak dahulu hingga sekarang dan akhir zaman. Wujud kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan poin per poinnya. Wujud kemuliaan Allah Bapa diingat-ingat. Nanti PH biar bisa. Apa saja? Ini serba maha ya. Jadi semuanya ada kata-kata maha. Itu berarti kemuliaannya Allah Bapa. Jadi ada maha baik, maha kuasa, maha kasih, maha pengampun, tidak membeda-bedakan manusia, mengasihi manusia. Pokoknya yang maha itu berarti kemuliaannya siapa? Allah. Allah Bapa. Diingat-ingat ya. Kalau ada yang maha itu berarti kemuliaannya Allah Bapa. Sedangkan kemuliaannya Yesus itu mulai dari Yesus turun ke dunia, lahir di tempat yang sederhana, menyembuhkan orang-orang sakit, mengampuni orang yang berdosa, bersahabat dengan semua orang, mau menderita, rela wafat di salib. Nah, lalu bagaimana cara mengingat-ingat tentang kemuliaannya yang Yesus Kristus? Kalian ingat tentang tugas atau apa yang dilakukan Yesus saat dia di dunia. Mulai dia lahir, kemudian lahirnya Yesus di mana? Di tempat yang sederhana. Lalu Yesus di dunia itu tugasnya apa saja? Menyembuhkan orang yang sakit, mengampuni orang yang berdosa, dan bersahabat dengan orang-orang yang
dengan orang-orang yang semuanya yang tidak Dilahirkan di pilih-pilih. Bethlehem. Ya, dilahirkan di Bethlehem, di gua yang gelap, kandang domba yang tempatnya sangat sederhana. Kemudian dia mau bersahabat dengan semua orang tanpa pilih-pilih. Terlebih mereka orang-orang yang miskin, yang sederhana, yang tidak punya apa-apa, itu malah menjadi sahabatnya Yesus. Nah, sebelum Yesus wafat di salib, dia harus menderita dengan memanggul salib yang begitu berat, begitu jauh. Belum dicambuk Yesus, lalu dimahkotai duri. Nah, itulah yang terjadi, maka merupakan wujud kemuliaan dari Yesus sendiri. Jadi tentang Yesus, ini tentang mulai dari Yesus turun ke dunia sampai Yesus wafat di salib. Lalu wujud kemuliaan Roh Kudus apa? Roh Kudus itu hadir setelah Yesus naik ke surga. Nah, tugasnya Roh Kudus apa? Menyertai umat manusia hingga akhir zaman. Pada dasarnya Roh Kudus itu ditugaskan atau diutus oleh Yesus untuk menyertai umat manusia sampai akhir zaman. Atau akhir zaman yang mungkin sering kalian dengar itu sampai kiamat. Sampai akhir zaman atau sampai kiamat atau sampai kita sudah tidak bernyawa lagi. Nah, itu Roh Kudus selalu ada untuk menyertai kita. Disinilah wujud kemuliaan Roh Kudus. Nah, sekarang Bu Ino buka pertanyaan. Sebelumnya Bu Ino minta untuk semua kamera dinyalakan ya, Nak. Evelyn, boleh dinyalakan kameranya? Sebentar Bu Inu. Oke. Nah, dari tiga kotak ini tadi yang sudah Bu Ino jelaskan, boleh sekarang Bu Ino beri waktu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Aku. Marvel. Oke, ya Rafael. Marvel. Abad itu apa maksudnya? Abad itu sama dengan tahun. Jadi sepanjang tahun. Sepanjang tahun sampai akhir tahun, tahunnya kapan? Nggak tahu, karena kita kan nggak tahu kapan kita meninggal, kapan hari kiamat. Nah, sampai itu abad, sepanjang segala abad, sepanjang segala tahun. Nah, itu yang dimaksud. Oke, mengerti Marvel? Ngerti. Bu, Ya, Bu. untuk memudahkan Bu Ino pakai bahasa yang bisa kalian mengerti ya. Rishelin. Bu, zaman itu apa ya? Zaman itu seperti apa ya, Bu Inu sulit. Zaman itu zamannya, berarti sekarang akhir zaman itu sama dengan akhir tahun sampai semuanya ini hidup kalian itu berakhir. Nah, akhir zaman itu semuanya itu sudah ada di akhir tahun, akhir zaman, akhir abad itu sama. Itu ya, Riselin. Oh, Ya. terima kasih Bu. Oke, siapa lagi mau bertanya? Saya Bu. Saya siapa saya? Joel. Siapa? Joel. Oh, Joel. Oke, Joel. Wujud itu maksudnya apa? Wujud itu berarti bentuk. Bentuk-bentuk kemuliaan Allah apa saja. Bentuk-bentuk kemuliaan Yesus apa saja. Bentuk kemuliaan Roh Kudus itu diwujudkan atau dirupakan atau dalam bentuk apa saja. Itu Yoel. Oke, you're welcome. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Tidak ada? Bu, tugas kemuliaan itu yang mana Bu?
Oke, sebentar nanti Han ya. Untuk tugas K4 di akhir Bu Ino ya, jelaskan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka sebelum masuk dalam penjelasan tugas K4, kalian buka jamrutnya halaman 59. Di sini Bu Ino tuliskan ya. Nomor 1. Bu Ino tuliskan jawabannya. Allah Bapa sumber segala. Apa jawabannya? Halaman 59. Ciptaan. Sumber segala ciptaan. Pinter. Nomor 2. Doa kemuliaan termasuk doa Tunggu. harian. Penghormatan. Bu, itu Iya. di layar jawabannya. Di layar tidak muncul? Tidak. Yang Oh, ya tadi. udah. Tidak. Oh, masih yang tadi. Bu Yang warna Ino, merah. Bu Ino pakai ini aja kalau begitu. Di sini aja. Tak tambahkan slide-nya. Nomor 1 nggak tahu jawab. Nomor 1, jawabannya ukuran besar. Nomor 1, jawabannya A. Nomor 2, jawabannya A. Nomor 3, Allah Bapa mulia sepanjang segala abad. C. Kita memuliakan siapa? Mikrofonnya dimatikan, Nak. Ada yang belum dimatikan? Allah. Iya, Allah. B. Tanya ada yang di rumahnya ada yang renovasi ya? Berapa? 59. Tindakan memuliakan Allah contohnya mengikuti Eka Risti. Terus sekarang nomor 1. Romawi 2 ya? Ya, yang Romawi 2. Putra Allah yang tunggal bernama Yesus. D. Terus nomor 2, menerangi hati kita siapa? Roh Kudus. F. 8 atau nomor 3, menjaga kita malaikat. C. Nomor 9 atau nomor 4, selalu memancarkan sinar matahari. Nomor 5, makanan dan minuman merupakan rezeki. Sudah? Sudah? Kalau sudah, Bu Ino pindah di sini. Romawi 3. Ya, yang Romawi 3. Nomor 1. Halaman berapa, Bu? Romawi 3, nomor 1, halaman 60. Allah menyayangi semua umatnya tanpa pilih-pilih atau membedakan. Nomor 2, Roh Kudus menyertai kita sampai akhir. Dulu ya, Bu. Ya, Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Atau sampai akhir abad, akhir zaman, akhir tahun. Sampai akhir hayat atau akhir hidup kita. Nomor 3. Z itu
Z itu sambungannya caranya gimana? Huruf bersambungnya ya, Bu Ino nggak bisa contohkan kalau di sini. Nggak apa-apa, wes tulis saja. Pakai set biasa dulu. Nomor 3 sekarang, kemuliaan Allah tampak sejak kapan kemuliaan Allah itu? Pada dahulu, pintar dahulu, atau permulaan. Di hadapan Allah saya merasa bahagia. Di hadapan Allah kita harus bersikap sopan. Sekarang yang Romawi 4. Nomor 1. Siapa yang paling pantas kita muliakan? Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Nomor 7. Yang paling pantas kita muliakan adalah Allah Bapa. Di sini Allah Bapanya Bu Ino beri kurung ya, karena yang paling pantas. Yang paling utama. Nomor 2, apa tindakanmu untuk memuliakan Allah? Apa yang kalian lakukan untuk memuliakan Allah? Tunggu, Bu. Iya, enggak apa-apa di sini enggak. Rajin berdoa, pinter, apalagi menjaga dan melestarikan ciptaannya. Nya N huruf besar. Karena nya ini N huruf besar karena nya yang dimaksud adalah Tuhan. Adalah Allah. Maka N-nya huruf besar. Datang Ya, ke gereja. rajin ke gereja atau ke tempat ibadah. Bu Inu nggak kemana-mana kok, Bu Inu di sini. Nomor berapa? Nomor 2 Romawi 4 itu sama dengan nomor 7. Bentar, Bu Ino kasih Romawi aja. Romawi 4. Nah, ini. Bu, ketinggalan. Nggak apa-apa lah, ini bisa lihat di sini. Sekarang nomor 3. Apa wujud kemuliaan Roh Kudus? Menyertai sampai akhir zaman. Menyertai kita sampai akhir zaman. Bu. Bu, Ya, boleh jawabannya kayak gini. boleh. Gimana? Menyertai umat hingga akhir zaman. Boleh, sama saja. Umat kita, umat manusia, boleh. Oh, pinter, sudah ada yang mengerjakan. Bu, Iya. Saya juga udah, Bu. boleh salah satu atau dulu semua? Nomor berapa? 2. Boleh salah satu, boleh 2, boleh semuanya. Terserah. Yang penting nanti saat ditanya bisa menjawab ya. Setiap saat atau setiap waktu. Agak cepat ya nak. Bu Ina kurang 5 menit lagi sama kalian. Sekarang nomor 5. Tulislah doa kemuliaan dengan baik dan benar. Nah, kalian sudah hafal doa kemuliaan. Nomor 5 bisa ditulis sendiri ya. Doa kemuliaan itu bagaimana? Gak Di buku ada kalau nggak hafal. Oke, sambil nulis, sambil Bu Ino jelaskan. Jadi untuk tugas KI 4 kalian itu nanti berdoa kemuliaan tanpa melihat buku. Jadi harus hafal. Kemudian sikap-sikapnya bagaimana? Nah, kalian lihat di Jamrud halaman 62.
Di situ ada sikap duduk, sikap bersila, sikap berdiri, sikap berlutut. 4 sikap itu dipraktekkan, doanya semuanya doa kemuliaan. Jadi contohnya yang pertama sikap duduk. Sikap duduk itu bagaimana? Tegak, kedua kaki lurus dengan tangan terkatup di depan dada. Nah, saat seperti itu kalian doa kemuliaan. Terus yang kedua sikap bersila, duduk bersila di bawah, terus sikapnya juga sesuai yang ada di jamrut, terus doa kemuliaan lagi. Yang ketiga sikapnya berdiri, tangannya terbuka sambil doa kemuliaan lagi. Tapi harus memakai tanda salib ya semuanya, tanda salib doa kemuliaan, tanda salib doa kemuliaan. Terus yang keempat sikapnya berlutut. Ya, sikap Halaman berapa tuh? halaman 62. Di situ ada 4 sikap. Kalian praktekkan 4 sikap itu yang isi doanya doa kemuliaan. Sebenarnya Bu Ino mau kasihkan contoh video, cuma mohon maaf sekali, kakinya Bu Ino belum sembuh total yang kemarin patah itu, jadi Bu Ino tidak bisa memberikan contoh video. Jadi kalian baca sendiri untuk langkah-langkahnya, kalau sikap duduk itu bagaimana, sikap bersila itu bagaimana, sikap berdiri itu bagaimana, sikap berlutut itu bagaimana. Itu ada di Jamrut halaman 62. Katanya di YouTube itu kan ada juga. Oh iya, pinter berarti. Di situ ada sikapnya sesuai dengan yang di Jamrut. Kadang di YouTube tidak sesuai di Jamrut. Nah, jadi kamu baca baik-baik 4 sikap yang ada di Jamrut itu, isi doanya semuanya kemuliaan. Ya, jadi berdoa kemuliaan 4 kali karena mempraktekkan 4 sikap yang ada di Jamrut itu. Oke, dari sini sudah paham? Jadi kalau belum paham boleh WA Bu Ino ya. Sekarang kita berdoa bersama-sama kemuliaan sebagai doa penutup. Ambil sikap doa, kita berdoa bersama-sama. Nanti yang ketinggalan boleh lihat rekamannya Bu Ino ya, karena sudah setengah 10 pas. Bu Ino sudah ditunggu kelas 1A. Yuk ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah Bu Ino.